semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Armila Gunawan, mahasiswi Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anxiety atau yang lebih familiarnya sering disebut dengan kecemasan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa saja faktor, jenis, gangguan kecemasan, dan cara mengatasi kecemasan, kita harus tahu lebih dahulu apa itu kecemasan. Menurutmu, kecemasan itu apa sih? Kecemasan dapat dikatakan sebagai emosi yang tidak menyenangkan, seperti perasaan tidak enak, perasaan kacau, was-was, khawatir, prihatin, dan rasa takut. Hustarda secara singkat mengatakan bahwa kecemasan didefinisikan sebagai suatu perasaan terhadap sesuatu yang ditandai dengan kekhawatiran. Lalu, apa saja penyebab seorang merasakan anxiety atau cemas? Menurut Sapitri, ada beberapa faktor penyebab kecemasan. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan atau tempat kita tinggal mempengaruhi cara berpikir individu tentang diri sendiri maupun orang lain. Hal ini disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan pada individu tersebut, baik itu dengan keluarga, sahabat, atau rekan kerja. Yang kedua, emosi yang ditekan. Kecemasan bisa terjadi jika individu tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri, seperti menekan rasa marah atau frustasi dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, disebabkan oleh fisik, seperti ketika seorang dalam kondisi hamil atau ketika seseorang pulih dari suatu penyakit, dan lainnya. Penyebab lain kecemasan yang disampaikan oleh Zakiyah dalam Khalilur Rahman mengemukakan beberapa penyebab dari kecemasan, yaitu yang pertama, rasa cemas yang timbul akibat melihat adanya bahaya yang mengancam dirinya. Yang kedua, cemas karena melakukan dosa atau melakukan kesalahan, karena melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keyakinan atau hati nuraninya. Dan yang ketiga, kecemasan yang berupa penyakit. Kecemasan ini hadir karena adanya suatu emosi yang berlebihan dari diri individu. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor penyebab kecemasan, kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis kecemasan. Mustami Pedak membagi kecemasan menjadi 3, yaitu yang pertama, kecemasan rasional, merupakan suatu ketakutan akibat adanya objek yang mengancam. Yang kedua, kecemasan irasional. Kecemasan ini berarti bahwa seseorang mengalami emosi di bawah keadaan spesifik yang biasanya tidak dipandang mengancam. Dan yang ketiga, kecemasan fundamental. Kecemasan ini merupakan suatu pertanyaan tentang dirinya, untuk apa hidupnya dan akan kemanakah kelak hidupnya berlanjut. Kecemasan ini juga disebut dengan kecemasan eksistensial. Lalu, Kartono Kartini membagi kecemasan menjadi 2, yaitu kecemasan ringan dan kecemasan berat. Kecemasan ringan ini juga dibagi menjadi 2, yaitu kecemasan ringan yang sebentar dan kecemasan ringan yang lama. Kecemasan ringan ini wajar terjadi pada individu, dan kecemasan ringan yang lama adalah kecemasan yang dapat diatasi, tetapi karena individu tersebut tidak segera mengatasi penyebab muncul utamanya kecemasan, maka kecemasan tersebut akan mengedap lama dalam diri individu. Kecemasan ringan ini sangat bermanfaat bagi perkembangan kepribadian seseorang, karena kecemasan ini dapat menjadi suatu tantangan bagi seorang individu untuk mengatasinya. Yang kedua adalah kecemasan berat. Kecemasan berat ini adalah kecemasan yang terlalu berat dalam diri seseorang. Biasanya orang yang mengalami kecemasan berat tidak dapat mengatasinya. Kecemasan ini merugikan perkembangan kepribadian seseorang. Nah, kecemasan berat juga dibagi menjadi 2, yaitu kecemasan berat yang sebentar dan kecemasan berat yang lama.
Kecemasan berat yang sebentar dapat menimbulkan trauma pada individu jika menghadapi situasi yang sama atau persis dengan penyebab munculnya kecemasan tersebut. Sedangkan kecemasan berat yang lama dampaknya akan merusak individu. Kecemasan yang berat dan lama akan menimbulkan penyakit seperti darah tinggi, anxiety, dan lainnya. Nah, setelah kita membahas tentang jenis-jenis kecemasan, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan-gangguan kecemasan. Fitri Paujia dan Julianti Widuri membagi gangguan kecemasan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, fobia spesifik, yaitu ketakutan yang tidak diinginkan karena kehadiran atau antisipasi terhadap objek atau situasi yang spesifik. Selanjutnya yaitu yang kedua, fobia sosial, merupakan suatu kekuatan yang tidak rasional dan menetap. Biasanya berhubungan dengan kehadiran orang lain, seperti ketika individu menghindari situasi di mana dirinya dievaluasi atau dikritik, yang membuatnya merasa terhina dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Yang ketiga, gangguan panik. Gangguan panik ini memiliki karakteristik terjadinya serangan panik yang spontan dan tidak terduga. Beberapa simptom pada gangguan panik antara lain sulit bernapas, jantung berdetak dengan kencang, mual, berkeringat dingin, dan gemetar. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, gangguan cemas menyeluruh atau generalized anxiety disorder, yaitu kekhawatiran yang berlebih dan bersifat pervasif, disertai dengan berbagai simptom somatik yang menyebabkan gangguan signifikan dalam kehidupan sosial. Sedangkan Sultarjo Wiramiharja membagi gangguan kecemasan menjadi dua, yaitu panic disorder dan agoraphobia. Yang pertama, panic disorder ditandai dengan munculnya satu atau dua serangan panik yang tidak diharapkan. Ada beberapa simptom yang menandakan panik tersebut, yaitu napas yang pendek, papilasi atau mulut yang kering, atau justru kerongkongan yang tidak bisa menelan, ketakutan akan mati atau ketakutan akan gila. Yang kedua yaitu agoraphobia, yaitu suatu ketakutan ketika berada dalam suatu tempat atau situasi tertentu. Langkah yang bisa kita lakukan ketika kita sedang mengalami rasa cemas adalah kontrol pikiran kita. Saat mengalami anxiety, kita harus mengetahui hal-hal yang dapat memicu rasa cemas tersebut. Tumbuhkan pemikiran yang positif, karena itu bisa mengurangi rasa cemas yang sedang kita alami. Selanjutnya, kita bisa menerapkan pola hidup yang sehat, seperti rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, mengurangi mengkonsumsi alkohol dan kafein, serta istirahat yang cukup. Hal tersebut dapat berkontribusi dalam mengurangi gejala anxiety yang kita alami. Langkah yang ketiga adalah bersosialisasi. Cobalah terbuka dengan orang-orang terdekat tentang masalah yang sedang kita alami. Langkah keempat adalah kita bisa melakukan teknik relaksasi seperti meditasi, mengatur pernapasan, berhitung dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 20 sehingga keadaan kita bisa menjadi lebih rileks dari sebelumnya. Jika langkah-langkah sebelumnya belum berhasil dalam menghadapi masalah anxiety atau kecemasan tersebut, maka berkonsultasilah dengan psikolog atau dokter yang ahli dalam kesehatan mental. Mereka bisa memberikan terapi-terapi yang tepat untuk mengatasi permasalahan anxiety kita. Oke semuanya, untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.